Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah semester 3, kami diminta untuk menyusun laporan keuangan mitra pabrik tahu. Alasan kami memilih pabrik tahu tersebut karena perusahaan ini belum memiliki pembukuan laporan keuangan, sehingga membantu kami dalam memenuhi tugas akhir semester. Selain itu, pabrik tahu yang kami survei merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual dari mendistribusikan ke pedagang yang ada di pasar. Jenis kegiatan pabrik tahu ini membantu dan mempermudah kami dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan hasil survei yang terperinci seperti informasi mengenai modal, kas, hutang, piutang, dan lain-lain yang telah kami lakukan dengan pemilik pabrik tahu tersebut. Jadi yang kedua ada problem. Jadi sebelum kita menyusun laporan keuangan, tentunya kita harus mencari dulu informasinya dong. Nah, kami mengalami kendala atau masalah. Yang pertama, sebelum kami memilih pabrik tahu, kami memilih beberapa pilihan usaha UMKM yang kami cari. Setelah begitu banyak berdiskusi, yaitu pilihan yang pertama, usaha fotokopi yang terletak di Makam Haji Kartosuro, yang termasuk jenis UMKM yang bergerak di bidang jasa, yang menjualkan jasa fotokopi kepada konsumen. Dan alasan kami tidak jadi memilih usaha jasa ini karena ada beberapa faktor yang menghambat jalannya pembuatan laporan keuangan, dan usaha tersebut tidak memiliki beberapa informasi seperti kas, piutang, hutang, dan yang lain-lain yang kami butuhkan. Pilihan yang kedua, usaha bengkel cat mobil yang terletak di Dukuh Rejo, Karanganyar, yang termasuk jenis kegiatan usaha jasa yang menawarkan jasa kepada konsumen. Dan alasan mengapa kami tidak jadi untuk memilih usaha jasa ini adalah dikarenakan usaha bengkel cat mobil ini tidak memiliki informasi yang kami butuhkan seperti kas, piutang, hutang, dan lain-lain. Di pilihan yang ketiga ini, kami memilih UMKM, yaitu pabrik tahu yang terletak di Dukuh Rejo, Karanganyar. Usaha ini termasuk usaha manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Dan dalam usaha pabrik tahu ini, kami mendapatkan informasi yang kami butuhkan dan terperinci dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang selanjutnya, ini terdapat sedikit profil mengenai pabrik tahu. Ada nama pemilik, yaitu Ibu Larsi, dan alamatnya ada di Dukuh Rejo, Karanganyar. Didirikannya sejak tahun 2013. Dan ini juga ada sedikit dokumentasi produk tahu dari bahan mentah, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Dan yang selanjutnya sudah memasuki pembahasan inti kita mengenai proses-proses menyusun laporan keuangan. Yang pertama ada meminta izin, dan yang kedua ada proses wawancara, dan yang ketiga menganalisis data, dan yang keempat mencoba menyusun laporan keuangan perusahaan terbuka, dan yang kelima konsultasi dengan Bapak Syah, dan yang keenam membuat transaksi, dan yang ketujuh memposting ke akun T, dan yang kedelapan membuat neraca saldo, dan yang kesembilan menyusun laporan posisi keuangan, laba rugi, dan perubahan akuntansi, dan yang terakhir ada membuat CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nita. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, April. Proses yang pertama meminta izin. Setelah kami memutuskan usaha apa yang kami pilih, yaitu pabrik tahu, sebelum melakukan survei, kami meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tahu tersebut apakah diperbolehkan meminta data informasi mengenai usaha pabrik tersebut atau tidak. Selanjutnya, proses wawancara.
Kamis 21 November 2024, kami melakukan wawancara di pabrik tahu dan bertemu langsung dengan pemilik pabrik tahu tersebut. Dan kami menanyakan beberapa hal kepada pemilik mengenai biaya apa saja yang dikeluarkan untuk memproduksi tahu dalam jangka waktu 1 tahun, yakni 2023 sampai dengan 2024. Saya mulai sekarang ya, Bu. Buat yang pertama, Bu, awal kira-kira mesinnya harganya berapa nggih, Bu? Mesinnya 3 juta, Mbak. Oh, nggih, Bu. Tolong dicatat ya, guys. Lanjut, Bu. Kira-kira kalau kayak bahan awal gitu apa aja ya, Bu? Dan berapa harganya? Awal itu beli kedelai sekitar 4 kuintal, 1 juta, Mbak. 1 juta nggih, Bu, kedelainya. Berarti pakai napa mawon nggih, Bu, buat masaknya itu? Pakai minyak, Mbak, itu 150.000. 150.000 niku per hari nggih, Bu? Nggih, Mbak, terus bahan bakarnya niku 100.000. Bahan bakar niku sik buat mesinnya itu apa gimana, Bu? Iya, leres, Mbak. Apalagi nggih, Bu? Butuh plastik buat itunya sih nggak ya, Bu? Plastik buat tahunan niku nggih, Mbak, itu 50.000, Mbak. Baik, Bu. Tenaga nggih mboten, Mbak. Oh, iya, Bu. Berapa nggih? 250.000, Mbak. Itu per minggu, Bu. Per hari, Mbak. Oh, kathah nggih, Bu. Terus apa lagi nggih, Bu? Transportasi nggih mboten, Mbak. Oh, iya, Bu. 50.000, Mbak, niku. Transportasi nggih, nganter ten pasar gitu nggih, Bu. Nggih, Mbak, niku tinggi teng pasar. Lanjut nggih, Bu. Niki mboten harus sama persis kali sik nyata, jadi Ibu boleh ngira-ngira mawon. Nggih, Mbak, niki sek wontene mawon nggih. Nggih, Bu. Penjualannya, Bu, kalau boleh tahu berapa nggih? Penjualan niku sehari saged 1.960.000, Mbak. Oh, nggih, Bu. Selanjutnya, untuk persediaan pabrik niki berapa ya, Bu? Persediaannya 1 juta per hari, Mbak. Oh, ya. Buat piutangnya ngoten enten boten, Bu? Piutang niku kaya piye, Mbak? Niku enten pelanggan sek dereng bayar, dadose tiang niku utang kalih panjenengan, Bu. Mboten enten, Mbak, kabeh bar dikirim langsung bayar. Oh, nggih, Bu. Niku kula damel piutang piyambak angsal mboten nggih, Bu? Oleh, Mbak. Oh ya, Bu. Kalau boleh tahu, kasnya kira-kira berapa ya, Bu? Asal mawon, Bu. Kasnya, Mbak, kas itu yang kayak gimana ya, Mbak? Kas itu kayak uang yang panjenengan simpen atau pegang gitu. Saya itu, Mbak, pinjem di bank 50 juta, terus saya cicil-cicil gitu. Itu kas bukan ya, Mbak? Itu termasuk hutang, Bu. Kalau boleh tahu jangka waktunya berapa nggih, Bu? 5 tahun, Mbak. Oh, nggih, Bu. Niki sampun cekap informasinipun. Ngapunten niki badhe nuwun dokumentasi angsal mboten nggih, Bu? Nggih, angsal, Mbak. Selanjutnya, menganalisis data. Setelah wawancara dengan pemilik pabrik tahu tersebut, kami mendapatkan beberapa informasi, namun terdapat kendala pada saat menganalisis karena hanya mendapat sedikit informasi dari yang kami butuhkan. Kami perlu menganalisis data yang masih kurang untuk membuat laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data dalam jangka waktu 1 tahun. Kami juga menggunakan referensi dari buku mata kuliah semester 1 dan memulai membuat neraca saldo dan laporan keuangan. Proses selanjutnya, kami mencoba menyusun laporan keuangan dengan referensi perusahaan terbuka. Setelah menganalisis dan mendapatkan data yang kami perlukan, kami mencoba membuat laporan keuangan dan mendapatkan referensi yaitu suatu laporan keuangan perusahaan terbuka. Namun, kami mengalami kendala lagi karena pada data yang kami analisis tidak terdapat pajak, dividen, dan bunga. Selanjutnya kami berkonsultasi dengan Bapak Syah. Karena kami mengalami beberapa kendala saat mengerjakan, kami berkonsultasi dengan Bapak Syah yang menggunakan referensi perusahaan terbuka. Beliau menyarankan menggunakan laporan keuangan UMKM saja, karena hanya menggunakan data yang kami punya. Jika menggunakan laporan keuangan perusahaan terbuka, itu terlalu luas untuk data kita yang hanya beberapa. Selanjutnya, membuat transaksi dan akun T. Kami mencoba membuat transaksi sendiri dikarenakan kami tidak mendapatkan data transaksi dari narasumber. Kami mengalami kendala pada waktu kami posting buku besar.
akun kas mengalami minus yang cukup banyak, namun kami mencoba memahami dan melihat-lihat catatan yang kami peroleh pada saat wawancara. Kami menyadari kendala tersebut berasal dari transaksi pemasukan kas dan pendapatan. Pada saat itu, kami langsung menghitung ulang dan mendapatkan hasil yang kami inginkan. Selanjutnya, kami membuat neraca saldo karena kami sudah menemukan kesalahan waktu memposting ke akun T, dan saat membuat neraca saldo kami mengerjakan tanpa ada kendala karena kami sudah memiliki transaksi dan akun T yang sudah kami tetapkan. Selanjutnya, menyusun laporan posisi keuangan, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Seperti yang telah disarankan oleh Bapak Syah, kami menggunakan referensi dari laporan magang yang disusun oleh mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Laporan tersebut memudahkan atau menjadi pandangan bagi kami seperti apa penyusunan laporan keuangan di UMKM, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan laba rugi dan perubahan ekuitas ini, kami tidak mengalami kendala. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arum. Pada slide ini merupakan laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi yang kami buat berdasarkan data yang kami miliki. Proses menyusun laporan keuangan yang terakhir adalah membuat catatan atas laporan keuangan. Saat pembuatan CALK, di awal kami masih menggunakan referensi laporan keuangan perusahaan terbuka. Kami memang mengalami banyak kendala dan kami sempat kebingungan harus diisi seperti apa. Lalu kami sempat stop tidak mengerjakan karena kami belum bisa memahami apa saja yang termasuk di dalam CALK. Setelah kami menggunakan referensi yang disarankan oleh Bapak Syah atau menggunakan laporan keuangan UMKM, kami mengerti apa saja yang masuk ke dalam CALK. Kami melanjutkan membuat CALK, namun saat kami ingin membuatnya di Excel, laptop yang kami gunakan mengalami kendala. Setelah laptop sudah bisa digunakan, kami langsung berpikir apa saja yang masuk di dalam CALK. Dengan hati yang bahagia dan tenang, kami mengerjakannya dengan bercanda, mengobrol, dan bermain game, agar kami tidak merasakan bosan ataupun mengantuk. Setelah memakan waktu berjam-jam, tugas laporan keuangan kami selesai. Keseruan yang terjadi di sela-sela pusing menyusun laporan keuangan, kami istirahat dan mencari angin, sekalian memetik mangga punya Nita. Kami mendapatkan 4 mangga hasil manjat pohon. Pohon pendek sih, tapi kami sendiri yang metik dari pohon itu. Selain kami wawancara di pabrik tahu, kami juga melihat proses pembuatan tahu. Kami mengetahui sedikit proses pembuatan tahu dari penjelasan ibu pemilik pabrik tahu ini. Kami juga memiliki beberapa dokumentasi proses pembuatan tahu. Proses-proses pembuatan tahu terdiri dari yang pertama adalah pemilihan bahan baku, kedua perendaman, ketiga penggilingan, keempat penyaringan, kelima penggumpalan, keenam pemadatan dan pencetakan, ketujuh perebusan, dan proses yang terakhir adalah pendinginan dan pengemasan. Pada slide ini adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil yang merupakan proses-proses pembuatan tahu. Setelah banyak proses dan lika-liku dalam mengerjakan tugas akhir semester ini yang menurut kami lumayan susah, akhirnya kami bisa menyelesaikan tugas ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syah yang telah memberikan tugas ini karena akan bermanfaat bagi kami untuk melatih kami dalam membuat laporan keuangan dan melatih kami untuk berani berkomunikasi agar mendapatkan informasi. Sekian presentasi dari kami mengenai proses pembuatan laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf.